Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020. Ia adalah peringatan wajib Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Kita akan merenungkan dari Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 4. Mari kita buka permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah padatnya karya yang dibuat oleh Yesus, dia selalu menyempatkan diri untuk berdoa. Doa adalah kesempatan untuk mengambil waktu, untuk mengalami saat teduh, untuk berjumpa dan berkomunikasi dengan Tuhan. Yesus menjadikan doa sebagai saat teduh untuk berkomunikasi dengan Bapanya. Melihat Yesus yang sering berdoa itu membuat para murid juga mau belajar berdoa seperti Yesus, sehingga mereka meminta kepada Yesus untuk mengajarkan kepada mereka bagaimana berdoa. Mereka berkata, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Saudara-saudariku yang terkasih, atas permintaan para murid ini, Yesus mengajarkan kepada para muridnya cara berdoa sebagaimana yang kita kenal sekarang ini dengan doa Bapa kami, yang menjadi doa dasar dan doa pokok kita orang Kristiani. Yesus mengajarkan bahwa relasi kita dengan Allah dalam doa itu adalah relasi yang dekat. Kita dapat menyebut Allah itu adalah Bapa kita. Allah adalah Bapa yang dekat dan kita adalah anak-anaknya. Dan isi dari doa yang diajarkan oleh Yesus itu tidak hanya termuat keluh kesah kita kepada Tuhan atau permohonan melulu kepada Tuhan, tetapi upaya kita untuk memuji keagungan nama Tuhan. Untuk itu ada beberapa unsur yang mendasar yang menjadi isi doa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, yaitu pertama, yaitu unsur pujian dan syukur kepada Tuhan. Kedua, yaitu unsur permohonan kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah unsur ungkapan pertobatan dan niat hati kita sesungguhnya memahami bagaimana kita melakukan yang lebih baik. Melihat tiga unsur itu, maka kita sesungguhnya memahami bagaimana kita harus berdoa kepada Tuhan. Kalaupun kita tidak bisa merangkai kata untuk berdoa, kita cukup menyebut doa yang Tuhan sendiri ajarkan kepada kita, kepada para muridnya. Saudara-saudari yang terkasih, doa menjadi suatu ungkapan komunikasi kita yang mendalam dengan Tuhan, dan kita sungguh mengalami hadirat dan penyertaan Tuhan. Doa itu seharusnya menjadi ungkapan kesanggupan kita untuk membangun kehidupan yang lebih baik, sehingga doa itu akan diikuti dengan niat untuk hidup lebih baik dengan sesama, terutama bagaimana Tuhan mengajarkan bahwa buah dari doa itu adalah mampu untuk menjadi orang yang rela mengampuni kesalahan sesama. Mari kita tekun dalam doa-doa kita dan juga selalu menghasilkan buah yang baik, terutama untuk selalu diperbaharui, menjadikan hidup kita selalu lebih baik. Tuhan memberkati kita sekalian.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.